Bapak yang saya hormati, di samping itu sarana prasarana responsif gender juga penting untuk diupayakan untuk memahami kebutuhan perbedaan pada kelompok rentan yang membutuhkan layanan khusus seperti perempuan hamil, menyusui, disabilitas, lansia, dan anak-anak. Sarana prasarana di antara ruang laktasi, ruang bermain anak, ram untuk disabilitas, ruang tunggu khusus, parkir khusus bagi disabilitas, kursi roda bagi yang membutuhkan, dan lain-lain. Berikut terkait sarana prasarana responsif gender yang bisa diupayakan atau disebut dengan keterbatasan kondisi. Jadi sepanjang kemudian itu ada, walaupun belum ideal, saya kira ini perlu untuk menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian di ini. Rencana aksi daerah penghalus taman gender sesuai arahan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kemendagri untuk dapat disusun oleh daerah pada tahun 2025 akan dilaksanakan kajian dan penyusunan RAD oleh OPD terkait. Rencana aksi daerah 2025 sudah dilakukan oleh Biro Kesra dan dilakukan persiapan bersama DP3AP2 dan Biro Hukum serta dinas terkait lainnya. Agenda paling penting adalah menyusun peta jalan PUG. Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Pokja PUG dan dilakukan pada tahun 2024 diantaranya penguatan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan di OPD, pendampingan penyusunan data, pengawasan, pembinaan PUG ke kabupaten kota. Dan kemudian ada komitmen pemerintah DIY yaitu menguatkan perencanaan 5 tahunan yang responsif gender bagi daerah melalui dokumen RPJMD dan perangkat daerah melalui Renstra perangkat daerah. Menguatnya perencanaan dan pengaturan tahunan yang responsif gender pada semua perangkat daerah, terlaksananya PUG secara komprehensif oleh seluruh perangkat daerah terkait menguatnya pemantauan dan evaluasi pelembagaan dan penyelenggaraan PUG serta menguatnya pengawasan penyelenggaraan PUG. Tantangan yang dihadapi tidak hanya terbatas pada aspek pelembagaan, tetapi juga pada dimensi isu gender dalam capaian berbagai indeks, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan isu gender lainnya menuntut kerjasama erat antar perangkat daerah. Berbagai upaya inovasi yang telah dilakukan pemerintah DIY sebagai komitmen untuk melakukan pembiaran atas terhambatnya akses, kontrol, partisipasi, dan penerimaan manfaat untuk semua penduduk, perempuan dan laki-laki, serta kelompok rentan tanpa kecuali. Kebijakan dilakukan pemahaman bahwa kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi. Kesetaraan gender bukan semata-mata merupakan tujuan pembangunan, melainkan seyogianya menjadi prinsip utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan daerah. Di ranah implementatif terdapat berbagai tantangan yang masih harus kita hadapi bersama, antara lain pelembagaan PUG yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses pembangunan dan juga kurangnya daya ungkit strategi PUG dalam mengatasi isu-isu pembangunan serta keterlibatan stakeholders yang masih perlu diperkuat. Pengarus utama gender bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan harus menjadi kerjasama bersama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Untuk itu, saya menekankan ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang luar biasa ini. Yang pertama adalah terkait peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Setiap perangkat daerah perlu memastikan bahwa kebijakan program dan anggaran yang disusun telah mempertimbangkan aspek kesetaraan gender, baik dalam perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. Ini menjadi PR kita bersama. Mungkin nanti ada diskusi tersendiri antara Ketua Pokja dan rekan-rekan lainnya bahwa perencanaan dan penganggaran responsif gender itu tidak harus secara arsitektur
ada urusan gender, tetapi juga ada nanti pendalaman bahwa kita di dalam penyusunan program itu kan selalu dikaitkan dengan impact. Impactnya apa terhadap gender? Saya kira itu juga tidak kalah penting. Jadi harapan saya nanti bagi teman-teman OPD yang kemudian tidak ada perencanaan yang terkait secara langsung dengan gender, mestinya ada kegiatan yang berimpact atau berdampak ikutan terkait dengan gender. Berikutnya yang kedua adalah terkait penguatan implementasi dan evaluasi pengaruh keutamaan gender, perlu mekanisme yang lebih sistematis dan pemantauan. Evaluasi dan pengawasan implementasi pengaruh keutamaan gender di semua sektor. Ini tentu menjadi tugas yang tidak ringan bagi Bapperida dan juga anggota BPK untuk memilih dan memilah terkait juga dengan evaluasi. Tapi tentu dengan adanya teknologi hal itu tidak menjadi hambatan, sehingga nanti ini dibutuhkan kerjasama teman-teman dan para pentingnya.